Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang, libasuhu taqwa, dan pakaiannya iman adalah takwa. Nah ini. Jadi ketika beriman tapi tidak bertakwa, telanjang, tidak menjalankan perintah Tuhan, hampir merata tuh orang ibadahnya pasti jika beriman, pasti pada beriman, ya. Maka di dalam Al-Quran itu hampir merata surah-surah yang berbunyi pasti ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman, seperti dalil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi dipanggil orang-orang yang beriman, disuruh puasa. Tapi ketika ingin ada puasa, santai aja. Ada puasa, ada apa? Kita mau bayar, ya, diintegrkan. Tapi ketika ini dikatakan kada beriman, saya marah. Kada beriman ini pasti marah. Di Quran itu kan dipanggil apa? Orang-orang beriman disuruh berpuasa. Bila ada puasa berarti apa? Nah, ya kan? Tapi ketika puasa kan ada puasa, santai aja, ya kan, santai aja. Tapi kalau ketika dikatakan ada iman, marah. Jadi iman itu harus ada kelanjutannya, yaitu takwa. Bukan hanya percaya, tapi harus dilanjutkan dengan takwa. Karena hadis tadi al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu telanjang, pakaiannya iman takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah ini pertama, orang yang diangkat Allah derajatnya, pertama orang yang beriman. Selanjutnya di ayat ini, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu atau orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Pasti samakan orang yang berilmu dengan tidak berilmu pada sama, jelas pada sama. Dalam tata cara kehidupan pun orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Lebih utama orang yang berilmu daripada tidak berilmu. Ada hadis Nabi, naumul alim khairun min ibadatin jahil. Ya, naumul alim khairun min ibadatin jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada beribadahnya orang yang jahil atau orang yang bodoh. Orang itu jahil karena berilmu, bodoh beribadah, bisa tersalah ibadah, ya. Tapi orang yang tidur berilmu, awal tidurnya itu sudah membaca doa. Nah diceritakan tuh, Nabi ketika mau masuk masjid, ada setan dibuka pintu nih, iblis dibuka pintu. Dia kenapa masuk? Ya setan, aku hendak masuk, hendak mengganggu orang yang sembahyang itu. Tapi aku takut gara-gara aku mengganggu orang sembahyang, orang yang tidur ini kan terbangun. Loh, kenapa dia? Sebab orang yang sembahyang ini orang ada ilmu jahil, sembahyangnya itu
sia-sia. Tapi orang yang tidur ini, ketika kalau akan mengganggu orang yang sembahyang, bangun orang yang tidur itu tadi, otomatisnya bangun pasti beribadah. Berkat orang yang berilmu tadi kedua masuk mengganggu orang yang ada ilmu. Makanya orang berilmu itu diangkat Tuhan beberapa derajat. Jadi disuruh menuntut ilmu. Ilmu itu kita yang mendatangi, bukan ilmu yang datang. Innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu itu dapatnya dengan ta'allum, belajar. Maka dapat ilmu laduni lain kita nih, ya kan? Lain. Kalau bahasa laduni itu, kalau bahasa istilah dunianya otodidak, ya. Otodidak. Itu kita orang-orangnya aja. Laduni pun orang-orangnya yang diberi Tuhan. Kayak kita mana bisa, harus belajar, harus belajar. Kita yang mendatangi, kita yang mendatangi. Dan kata Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajah ma bainal darajataini masiratu khamsimi'ati 'am. Artinya, bagi ulama itu beberapa pangkat atau derajat di atas derajat atau pangkat mukmin dengan 700 pangkat, yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Artinya, hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya itu yaitu ulama. Artinya orang yang berilmu. Nah, ketika orang itu punya ilmu, pasti ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Pasti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ini, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah daripada hambanya yaitu ulama. Artinya orang yang berilmu. Dan setengah daripada beberapa hadis itu yaitu sabda Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya segala ulama itu betul. Kalau bahasa kita adalah pewaris, mereka itu akan Nabi, akan Nabiya. Ini bahasa memusakai, itu tulisannya memusakai, jadi pusaka. Itu tulisannya memusakai. Warasatul ini pewaris. Kalau di sini tulisannya memusakai, pusaka. Artinya pewaris, mereka itu akan Nabiya, para Nabi. Ulama pewaris para nabi. Tapi ulama itu ulama yang seperti apa? Nah, ini ulama yang bujur-bujur amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama ambilin, ulama yang mengambil. Nah, itu banyak itu ulama tuh bila sudah nih gini nih, bila ini apa ini tahun politik ya Pak. Nah, itu tahun politik ini banyak pejabat ke ulama atau ulama ke pejabat. Nah, itu kalau bujur-bujur amilin jalan lurusnya, ulama bujur-bujur lurus ke depan.
filosofinya tangan nih bila bersatu, tangan tuh bila bersatu, tinju kuat. Nah, ulama tuh nih di sini nih, tengah nih ulama, jempol ini orang kaya, telunjuk pemerintah, tengah ulama, jari manis pemuda, kelingking perempuan. Nih, lihat orang kaya itu sudah kayak ini, itu nah, itu jadi itu kan, sip jadi. Oh, lihat pemerintah tuh, nih tunjuk aja pemerintah aja. Nah, ulama tuh di sini di tengah, jangan kesini, jangan kesini, di tengah. Bila ulama tuh kesini, gugurnya ke pemerintah, orang kaya kacau. Bila kesini, pemuda pemimpinan kacau juga. Jadi harus lurus. Nah, kalau dari manis ini pemuda ini diibaratkan senang yang manis-manis. Ini jadi apa namanya? Lain sekarang nih jadi manisnya di kampung dulu. Nah, kalau kelingking itu filosofinya tangan ini perempuan. Nah, halus nih. Dari kelingking ini kemana masuk? Membersih, sini masuk, ya lah. Makanya pemindah itu suka membersih ini. Jadi ketika orang kaya bersatu dengan pemerintah, dengan ulama, dengan pemuda, dengan pemilihan, nah waduh. Tapi kalau kan ulama harus jalurnya di tengah, jangan kemana-mana. Itu pewaris Nabi. Makanya ketika sudah bersatu bagus tuh. Nah, di hadis Nabi ini, bahwa dunia bin arba'ati asya'a, kuatnya dunia, kuatnya negara yang kecil lagi, kuatnya lingkungan masyarakat RT, naik ke atas lurah, naik ke atas camat, naik ke atas bupati, naik ke atas wali kota atau gubernur sampai presiden. Kuatnya itu empat golongan nih. Pertama, kata Nabi, bil ilmi ulama, dengan ilmunya ulama. Ketika negara atau suatu pemerintahan, apapun itu, skala kecil atau besar, mengikuti ilmu ulama, bagus dia pemerintah. Di sini RT mengikuti apa dia ustaz, bagus tuh. Maksudnya sejalan. Itu pertama. Itu kuat, itu pasti kuat, itu dunia atau apa pemerintah tersebut yang diikuti ulama. Yang kedua, kuatnya suatu negara ataupun organisasi ataupun dunia itu bi adlil umaro. Nah, ini yang susah nih, dengan adilnya pemimpin. Nah, ini yang adil susah pemimpin yang adil sekarang nih, ya lah. Apalagi masalah hukum kan kita sekarang, kalau sudah hukum tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini sekarang nih hukum. Kalau pemimpinnya adil, suatu negara, suatu daerah, apapun itu pasti bagus, pasti kuat. Itu ilmu ulama dipakai, pemimpinnya adil. Yang ketiga, bisa khawatir lagi. Nah, ini terus ada dengan pemurahnya orang-orang kaya. Nah, karena jangan kalau orang kaya ada nyumbang. Yang lebih teh pondok tuh. Kalau ada orang kaya nyumbang kan jadi. Nah, itu dengan pemurahnya orang-orang kaya, pasti jangan itu apapun
bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Nah itu orang fakirnya kayak apa lagi nolong? Harta ada, tenaga bisa, tapi dengan doa tadi. Nah itu jalan tuh kuat pasti dunia itu. Atau suatu pemerintahan dengan ilmunya ulama, dengan adil dengan pemimpin, dengan pemurahnya orang kaya, dan terakhir dengan doanya orang-orang fakir. Nah itu pasti jalan. Kembali sini. Jadi ulama ini warasatul anbiya, pewarisnya para nabi-nabi, pewarisnya para nabi. Jadi seluruh ilmu nabi disampaikan oleh ulama. Tapi kan ulama yang bujur-bujur di jalannya, bukan sekedar kan sekarang itu ulama banyak dekat dengan pejabat, tapi tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Cuma kebanyakan bila sudah dekat pejabat itu, nah itu dah yang dicari susah. Kalau sudah dekat dengan pejabat, duit pejabat masuk. Ulama itu kalau sudah dekat dengan pejabat, makan duit pejabat, ibaratnya itu ibarat sapi itu dikasih apa nih, kalung atau ikan, biar pejabat kayak ini ya. Pejabat karena makan pejabat. Seharusnya ulama itu ketika dekat dengan pejabat memadahi pejabat, memadahi ini dosa itu bagus. Saya jarang ketika kampanye ada ulama, masih ada kampanye, ada ulamanya. Seharusnya kalau yang kampanye ulamanya itu bukan memuji, tapi yang baik itu ulama itu bukan memuji, memadai. Jangan kayak ini, itu bagus. Dosa itu bagus. Kalau sekarang kebanyakannya ketika kampanye ulamanya memuji. Kalau sudah memuji Pak, tersanjung ya itu yang bagus itu memadani. Jika bila kayak ini berdosa, nah itu bagus. Itu wali kota, mau jadi wali kota padani biar ulama jika wali kota dia jalan terusak. Kan urusannya wali kota atau gubernur. Bila orang itu gugur gara-gara jalan rusak, kan berdosa. Nah, kan urusannya banyak orang lagi jalan ikan. Kalau ini gugur gara-gara jalan rusak, kecelakaan ikan berdosa. Nah itu yang bagus, di jalan mulus. Kalau sekarang kebanyakannya memuji, oh ini bagus. Ya, bagusnya itu dipadani, bila kayak ini berdosa. Nah, itu yang bagusnya. Tapi susah. Aku jangan buru-buru lah. Cuma gitu. Itulah beratnya. Ketika kita ini bisa madahi itu Pak, dan token kita ini kalau masuk ke dalam situ, apakah istiqomah atau kada? Yang berat istiqomah, sudah masuk ke situ, kalau berdosa Pak. Itu ulama yang bujur-bujur pewaris Nabi. Contoh itu ada contoh kalau di kita ini ulama yang lurus di Kalimantan ada. Ya, kayak di Sekupul itu bujur-bujur steril daripada politik. Haulan pun ini sudah beredar nih beritanya, kan maka bila sudah hauli pas tahun politik steril, harus steril pada mau itu luar biasa sampai menit menjalankan. Dan sekarang beredar lagi berita
yang mau olah baju kalau bisa jangan pakai lambang karena udah ada lagi beritanya. Kenapa? Karena kalau selesai dari awal bajunya tadi bisa dipakai kemana-mana, ada dan umpama di bulan itu, nah dari situ atau tuh buang-buang. Nah kalau mau lambang silakan lambang lain, jangan ulang lambang karena udah itu sudah. Sekumpul itu luar biasa. Presidennya akan datang. Biasanya kan orang kalau datang presiden, kita ikuti protokol presidennya lah. Ya Allah, dimanapun acaranya kebacakannya, ketika presiden datang kita ikuti. Kalau di sekumpul ada Jokowi dulu datang, hujan tuh, cepet. Karena tetap Jokowi duduk di situ. Karena kalau dibuka duduk di situ Jokowi. Luar biasa. Steril, jangan ada politik masuk. Bila sudah politik masuk, rusak tulang. Majelis itu yang besar, politik masuk, rusak. Pertama bisa jamaahnya itu, itu pecah. Kenapa pecah? Ini pendukung ini. Nah, itu bagus kumpul. Harus steril dari politik. Jadi kalau bisa kita pakai bujur-bujur seperti itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi mu'minul alim alladhi tija ilaihi nafa' wa inistughniya anhu aghna nafsah. Artinya yang terlebih afdal daripada manusia itu mukmin yang alim. Jadi paling afdal manusia mukmin yang berilmu. Jika dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat ia akan dia. Orang yang berilmu pasti nanti akan memberikan manfaat dari ilmunya. Dan jika dikayakan daripadanya, niscaya mengkayakan dia akan dirinya. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, niscaya terkaya daripada orang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilm. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah, pangkat kenabian itu yaitu ahlul ilmi. Nah, orang yang lebih hampir dengan pangkat nabi adalah orang yang mempunyai ilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamah salasa, al-anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada. Artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu 3 golongan, yaitu pertama anbiya, para nabi-nabi, kemudian ulama, kemudian maka syuhada, orang yang mati syahid. Ini 3 golongan yang bisa memberikan pertolongan syafaat. Pertama para nabi, kedua ulama, ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pelajaran kita, nanti disambung pada pasal pada oleh bin Nafi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita amalkan dan membawa berkah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah dalam surganya bagi sabab min rabbul alamin. Alhamdulillah wa qul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina
واستر عيوبنا